Di sini saya akan menjelaskan tentang weaving plan yang telah saya buat pada matkul praktik perencanaan produksi. Di sini bisa dilihat ya teman-teman, mulai dari warping, sizing, rigging, loom 1, loom 2, inspecting, dan folding. Selanjutnya kita akan melanjutkan di pembahasan tentang loom. Di sini untuk loom 1, RPM-nya 300 dikali 24 jam per hari, dikali 60 menit per jam, dikali 90% efisiensinya, dan dikali 100% dikurangi 12% stoppage loom, dibagi 72 tatapakan helai per inci, dikali 36 inci per yard. Totalnya ada 132 yard per hari. Untuk total produksi yang dibutuhkan dalam hari, fabric needed-nya yang telah diketahui 900.000 dibagi dengan working day atau hari kerja 30, totalnya ada 30.000. Untuk total produksi yang dibutuhkan per hari yaitu fabric needed per month dibagi working day, 900.000 dibagi 30 hari, totalnya ada 30.000. Untuk kebutuhan mesinnya yaitu produksi yang dibutuhkan per hari dibagi dengan produksi loom per day, hasilnya 228. Tanda kuning ini adalah sebagai tanda pembulatan bilangan yang telah kita lakukan. Dan didapat ada 228 kebutuhan mesin. Ini untuk loom 2 yaitu RPM-nya 325 dikali 24 jam per hari dikali 60 menit per jam dikali 85% dikali 100% dikurangi 18% dibagi dengan tatapakan per helai dikali 36 inci per yard. Ini hasilnya yang telah diketahui ada 221 yard per hari. Untuk produksi yang dibutuhkan dalam hari, fabric needed per month dibagi working day, hasilnya 3166 sekian. Untuk kebutuhan mesin, produksi yang dibutuhkan per hari dibagi dengan produksi loom per day, hasilnya ada 143,29. Kemudian dilakukan pembulatan ke atas, yang mana hasilnya ada 144 mesin. Lanjut ke inspecting. Untuk inspectingnya, yaitu ada kecepatan mesin meter per menit 30 meter per menit dikali 24 jam per hari dikali 60 menit per jam dikali 60% efisiensi inspecting dibagi 0,9144 meter per yard. Hasilnya ada 28.346. Untuk produksi per bulannya yaitu produksi per inspecting per day dikali hari kerja per bulan ada 28.346 hari dikali 30. Ada 28.346 produksi inspecting per day dikali 30 hari. Totalnya ada 85.000 sekian. Untuk total produksi yang dibutuhkan yaitu fabric needed per month dibagi working day hasilnya 30.000. Ini untuk produksi yang dibutuhkan dalam bulan, dari produksi yang dibutuhkan per hari dikali working day hasilnya 900.000. Untuk kebutuhan mesinnya produksi needed per month dibagi produksi inspecting per month hasilnya dilakukan pembulatan menjadi 2 kebutuhan mesin. Ini untuk loom 1. Untuk loom 2 yaitu ada ini. Untuk kecepatan mesin masih sama 30 meter per menit dikali 24 jam per hari dikali 60 menit per jam dikali efisiensi inspecting 60% dibagi 0,9144 hasilnya sama 28.346. Untuk produksi inspecting per bulan yaitu produksi inspecting per hari dikali hari kerja 30 hari totalnya 85.000 sekian. Untuk total produksi yang dibutuhkan fabric needed atau kebutuhan produksi per bulan dibagi 30 hari ada 31.667. Ini adalah total produksi yang dibutuhkan per bulan. Produksi needed per day dikali working day hasilnya 950.000. Untuk total produksi yang dibutuhkan per bulan, produksi needed per day dikali working day hasilnya 950.000. Untuk kebutuhan mesinnya yaitu produksi yang dibutuhkan per bulan dibagi produksi inspecting per bulan. Hasilnya ini dilakukan pembulatan menjadi 2 untuk kebutuhan mesin inspecting. Kemudian pada loom 1 produksi per hari, mesin speed meter per menit dikali 24 jam per hari dikali 60 menit per jam dikali efisiensi inspecting dibagi 0,9144 meter per yard. Hasilnya 28.346 yard per hari. Untuk produksi per bulan, produksi inspecting per hari dikali working day atau hari kerja hasilnya 85.394 yard per bulan. Untuk total produksi yang dibutuhkan per hari ada fabric needed per month atau produksi yang dibutuhkan dibagi hari kerja 900.000 dibagi 30 hari kerja sama dengan 30.000. Untuk produksi per bulannya itu produksi yang dibutuhkan per hari dikali dengan hari kerja. Jawabannya adalah 900.000. Untuk kebutuhan mesin yaitu produksi yang dibutuhkan per bulan dibagi produksi inspecting per bulan hasilnya adalah 2 mesin yang dibutuhkan. Kemudian lanjut di loom yang kedua,
Mesin speed meter per menit dikali 24 jam per hari dikali 60 menit per jam dikali efisiensi inspecting dibagi 0,9144 meter per yard. Hasilnya adalah 28.346. Untuk produksi per bulan, masih sama caranya. Produksi inspecting per hari dikali dengan hari kerja 30 hari, hasilnya 85.394 yard per bulan. Kemudian untuk total produksi yang dibutuhkan, produksi per bulan dibagi dengan hari kerja, jawabannya 31.667 yard per hari. Ini adalah untuk perhitungan produksi yang dibutuhkan per bulan. Produksi yang dibutuhkan per hari dikali dengan hari kerja, jawabannya adalah 950.000. Jawabannya adalah 950.000. Untuk kebutuhan mesin, produksi yang dibutuhkan per bulan dibagi dengan produksi inspecting per bulan. Hasilnya adalah 2 ya, untuk kebutuhan. Hasilnya adalah 2 untuk kebutuhan mesin. Lanjut di bagian folding. Ini untuk kolom 1, produksi per hari dalam yard. Mesin speed meter per menit dikali dengan 24 jam per hari dikali dengan 60 menit per jam dikali dengan efisiensi folding. Dibagi dengan 0,9144 meter per yard. 40 dikali 24 dikali 60 dikali 80% dibagi 0,9144 yard. Meter per yard. Hasilnya adalah 50.394 meter. Hasilnya adalah 50.394 yard per hari. Untuk produksi per bulan, produksi folding per hari dikali dengan hari kerja 30 hari, 151.181 sekian. Untuk kebutuhan mesin, produksi yang dibutuhkan per hari dibagi dengan produksi folding per hari, 900.000 dibagi dengan 151.181 sekian. Dilakukan pembulatan sehingga hasilnya 1. Untuk kebutuhan mesinnya yang dibutuhkan 1 pada dalam 1. Untuk kolom 2, mesin speed meter per menit dikali 24 jam per hari dikali 60 menit per jam dikali efisiensi folding dibagi 0,9144 meter per yard. 40 dikali 24 dikali 60 dikali 80% dibagi 0,9144 meter per yard. 46.080 dibagi 0,9144, hasilnya adalah 50.394 hari yard per hari. Untuk produksi per bulan, produksi folding per hari dikali dengan working day 30 hari, jawabannya 161.181,1 yard per bulan. Untuk kebutuhan mesinnya, produksi yang dibutuhkan per bulan dibagi dengan produksi folding per bulan, hasilnya adalah 1. Sehingga kebutuhan mesin pada folding di loom 2 adalah 1. Untuk sizing pada loom 1, yaitu total N for loom 1, work density dikali fabric width ditambah number of surface dikali 2. 96 dikali 63 ditambah 8 dikali 2, hasilnya 6.064. Yarn need loom 1, fabric needed per moon dikali 100% dikali 100% dikurangi sizing draft dalam persen dikali 100% ditambah post dilusi 100% dibagi dengan 100% dikurangi work shrinkage 900.000 dikali 100% dikali 100% dikurangi 1% dikali 100% ditambah 1%. 900.000 dikali 100% dikali 0,99 dikali 1,01. 900.000 dikali 1,03 dikali 0,99 dikali 1,01. Hasilnya 927.742,27. Number of loom beam needed for loom 1, yarn length needed loom 1 dibagi yarn length for loom beam loom 1. Hasilnya adalah 155 per bulan. Produksi sizing per frame, per die, dan moon for loom 1. Speed meter per menit dikali 24 jam per hari dikali 60 menit per jam dikali efisiensi dibagi 0,9144 meter per yard. 60 dikali 24 dikali 60 dikali 60% dibagi 0,9144. 51.840 51.840 dibagi 0,9144. Hasilnya 56.692,91 dikali dengan 30 hari kerja ketika ingin mencari produksi sizing frame per moon. Hasilnya 170.787,40. Untuk total length needed for loom 1, yaitu yarn length needed loom 1 ditambah yarn length needed loom 2, hasilnya 191.299,78. Total produksi sizing frame per day per loom 1. Untuk total produksi sizing per frame per day per loom 1, yaitu produksi sizing frame per day per loom 1 ditambah produksi sizing frame per day loom 2, hasilnya adalah 113.355,83.
Total frame yang dibutuhkan per loom 1, total yang dibagi produksi, sizing per frame per day. Hasilnya adalah 17. Dilakukan pembulatan di sini. Jadi untuk kebutuhan mesinnya adalah 17 buah. Untuk warping, number of cone on grill jumlah tarikan di cone, totalnya dibagi number of patch 6064 dibagi 650, hasilnya ada 9,32. Dilakukan pembulatan sehingga menjadi 10 tarikan. Untuk total kebutuhan nilai benang beam per warping, totalnya dibagi number of cone on grill, jumlah tarikan per cone, hasilnya adalah 607. Karena di sini hasilnya sebenarnya adalah ganjil 604, dilakukan pembulatan 607. Nah, kan di dalam warping kan tidak boleh menjadi untuk mempermudah proses warping, maka dilakukan pembulatan. Di awalnya 606,4 kan tidak bisa dilakukan pembulatan ke atas menjadi 607. Karena 607 dikali dengan 10 tarikan itu hasilnya 670, melebihi dari jumlah helai tarikan per kon, melebihi jumlah total N, maka di sini kita mengkalikan 607 dikali dengan 9 tarikan, sehingga mendapatkan hasil 5463. Dan sisanya adalah 601. Maka kita kalikan dengan 1 sehingga mendapat hasil tetap 601. Dan ketika dua helai ini ditambahkan, maka hasilnya adalah 6064 helai. Sehingga bisa disimpulkan untuk helai dengan jumlah 607 per beam itu mendapat 9 tarikan. Sedangkan untuk yang ini, yang 601 itu mendapat 1 kali tarikan. Untuk panjang benang per cons, warp yang number dikali 840 yard per hand dikali dengan 1000 gram per lips dikali dengan berat cons per kilogram dibagi dengan 453,6 gram per lips. 30 dikali 80 dikali 840 dikali 1000 dikali 1,89 dibagi 453,6. 30 dikali 840 dikali 2,20 sekian dikali 1,89. Hasilnya adalah 105.000. Untuk yarn length per warping beam, yarn length per con dibagi total kebutuhan beam warping 105.000 dibagi 10 tarikan atau total kebutuhan beam warping. Hasilnya adalah 10.500. Beam per con, yarn length per con dibagi yarn length per warping beam 105.000 dibagi 10.500, hasilnya adalah 10 beam per con. Untuk yarn needed con, total kebutuhan beam warping dikali total N in grill dibagi beam per con 10 dikali 607 dibagi 10, 6070 dibagi 10, 607. Total kebutuhan set beam warping, sizing yarn length needed dibagi dengan yarn length per warping beam 927.742,268 dibagi 10.500, hasilnya adalah 88,35 sekian. Dilakukan pembulatan sehingga hasilnya 89. Untuk produksi warping per frame per day, warping speed meter per menit dikali 60 meter per hari dikali 24 jam per hari dikali efisiensi warping persen dibagi dengan 0,9144 meter per yard. 500 dikali 60 dikali 24 dikali 60% dibagi 0,9144 430.000 dibagi 0,9144, hasilnya adalah 472.440,94. Untuk produksi warping per frame per moon, produksi warping per frame per day dikali working day hasilnya 141.732 28,35. Total warping beam per needed, warping beam needed per loom 1 ditambah warping beam needed per loom 2. Hasilnya di sini ini tadi untuk total warping di beamnya. Perhitungannya di sini. Lanjut di loom 2 bagian warping. Perhitungannya di sini lanjut di warping pada loom 2. Untuk number of cone on grill jumlah tarikan per valve total N dibagi number of patch 4.615 dibagi 650 sama dengan 7,1. Dilakukan pembulatan sehingga mendapatkan 8 kali tarikan. Total kebutuhan nilai benang beam warping caranya juga masih sama karena tadi angkanya tidak genap sehingga dikalikan dengan hanya 7. Untuk yang 500 total kebutuhan nilai benang beam warping total N dibagi number of cone on grill jumlah tarikan per con 4.615 dibagi 8 hasilnya 576,8075. Totalnya adalah 576,875. Dilakukan pembulatan sehingga mendapatkan 577. Karena di sini hasilnya sebenarnya adalah ganjil, maka di sini dikalikan dengan 7. Sehingga mendapat 4.039. Sisanya adalah 576. Itu hanya mendapatkan 1 kali tarikan. Sehingga ketika helai 4.039 ditambah dengan helai 576 akan mendapatkan hasil yang pas 4.690,15 sesuai dengan total N yang didapatkan.
Untuk panjang benang per cones, warp yarn number dikali 840 yard per hem, dikali 1000 gram per lips, dikali berat cones per kilogram. Dibagi 453,6 gram per lips. 16 dikali 840 dikali 1000 dikali 2,1 dibagi 453,6. 16 dikali 840 dikali 2,210 sekian dikali 2,1. Hasilnya adalah 620. Hasilnya adalah 62.222,22. Untuk yarn length per warping beam, yarn length per con dibagi total kebutuhan benang warping 62.222,22 per 10. Hasilnya adalah 62.000. Hasilnya adalah 6.220. Hasilnya adalah 6.222,22. Beam per con, yarn length per con dibagi yarn length per warping beam 62.222,22 dibagi dengan 6.222,22. Hasilnya adalah 10. Per set beam warping, total kebutuhan beam warping dikali total N in grill 8 dikali 577 dibagi dengan 10. Hasilnya adalah 461,6. Total kebutuhan set beam warping sizing yarn length needed dibagi yarn length per warping beam, hasilnya adalah 198,20. Dilakukan pembulatan ke atas sehingga hasilnya 159 set beam warping. Untuk produksi warping frame per day, itu warping speed meter per menit dikali 60 menit per hari dikali 24 jam per hari dikali efisiensi warping dibagikan 0,9144 meter per yard. 500 dikali 60 dikali 24 dikali 60% dibagi 0,9144. Hasilnya adalah 472.440,9449. Untuk produksinya itu lanjut di bagian sini. Untuk total warping beam needed per 1 ditambah warping beam needed per. Kemudian untuk produksi warping frame per month, produksi warping frame per day dikali working day, hasilnya 141.732,28,35 per bulan. Kemudian lanjut perhitungannya di sini. Untuk total warping beam needed, warping beam needed volume 1 ditambah warping beam needed volume 2, 89 ditambah dengan 159, hasilnya 248. Total warping length needed, warping length volume 1 ditambah warping length volume 2, hasilnya adalah 167. Hasilnya adalah 16.722,22. Total produksi warping per month, produksi warping frame per month volume 1 ditambah dengan produksi warping frame per month volume 2, hasilnya adalah 283.464 sekian. Produksi needed per day, total produksi warping per month, working day dibagi working day, hasilnya adalah 944.881,8898. Number of warping yang dibutuhkan, total warping length needed dibagi dengan produksi warping per frame per month, hasilnya adalah ini dilakukan pembulatan pada 0,001 sehingga kebutuhan number of warping yaitu adalah 1. Lanjut bagian reaching. Untuk volume 1, time for reaching height per beam, total N volume 1 dibagi dengan reaching speed for height N per menit dikali 60 menit per jam. 6064 dibagi dengan 10 dikali dengan 60, hasilnya adalah 10,11. Total time for reaching rate per beam, total N volume 1 dibagi dengan reaching speed for rate N per menit dikali 60 menit per jam. 6064 dibagi 24 dikali 60, hasilnya adalah 4,21. Total time for reaching per beam, total for reaching height per beam ditambah total time for reaching rate per beam, hasilnya adalah 14,32. Produksi per day, produksi perharinya yaitu 24 jam per hari dibagi dengan total time for reaching per beam volume 1. Dilakukan pembulatan untuk hasilnya menjadi 2. Total standard reaching needed volume 1, kebutuhan alat, number of volume beam needed volume 1 dibagi dengan produksi frame per day, height yang telah dijumlahkan dengan rate. Kemudian dikali dengan 30. Hasilnya adalah 2,58. Kemudian dilakukan pembulatan sehingga menjadi 3. Untuk total reaching beam stand needed, yaitu total reaching beam stand need volume 1 ditambah total reaching beam stand need total reaching beam stand need volume 2, hasilnya adalah 6. Ini adalah reaching pada volume 2. Time for reaching height per beam, total N volume 2 dibagi reaching speed for height N per menit dikali 60 menit per jam. 4615 dibagi dengan 10 dikali dengan 60, hasilnya 7,69. Total time for reaching rate per beam, total N volume 2 dibagi reaching speed for rate N per 6 dikali dengan 60 menit per jam, hasilnya adalah 3,20. Total time for reaching per beam, time for reaching height per beam ditambah dengan total time for reaching rate per beam, hasilnya adalah 10,90. Produksi frame per day, produksi per hari 24 jam di 24 jam per hari dibagi dengan total time for reaching per beam volume 2, hasilnya adalah 3. Total stand reaching needed volume 2, kebutuhan alat, number of volume beam needed volume 2 dibagi dengan produksi frame per day height yang dijumlahkan dengan rate dikali dengan 30, hasilnya adalah 3. Lanjut pada bagian bahan baku. Di sini adalah bahan baku untuk volume 1 dan ini adalah bahan baku untuk volume 2.
Total N volume 1 dikali dengan jar length needed volume 1 dikali dengan 100% ditambah dengan warp shrinkage dikali dengan 100% ditambah dengan warp waste dibagi dengan warp yarn number N1 dikali dengan 840 jar per Henk. Kemudian yang 100% ditambah warp shrinkage ini dibagikan dengan 100% ditambahkan warp waste dibagi dengan 100%. Kemudian ditemukan hasilnya adalah 23.224 sekian. Kemudian ditemukan hasilnya 232.244. Kemudian dibagikan dengan bal 580,61 bal pada warm yard yang dibutuhkan. Reed space, fabric width atau lebar kain dikali dengan 100% ditambah dengan wave shrinkage dibagi dengan 100%. Hasilnya adalah 64,575. Wave yard needed, wave density per inci dikali dengan 36 inci per yard dikali dengan space dikali dengan fabric needed per yard dikali dengan 100% ditambah wave base dibagi 100%. Dan untuk yang bagian sini pembagiannya yaitu 840 yard per Henk dikali dengan wave yarn number N1 dikali dengan 36 inci per yard. Hasilnya adalah 71.090. Dibagi dengan jumlah bal ini mendapatkan hasilnya 178 bal. Untuk total yarn needed volume 1 yaitu ada warp yarn needed ditambah wave yarn needed, hasilnya adalah 788. Kemudian lanjut di bagian loom 2. Total N volume 2 dikali dengan length needed volume 1 dikali dengan 100% ditambah warp shrinkage dibagi 100% dikali 100% ditambah warp waste dibagi 100%. Untuk bagian sini pembagiannya yaitu adalah warp yarn needed N1 dikali 840 jar per Henk. Kemudian mendapatkan hasil 393.335 dibagikan dengan bal 400 mendapatkan hasil 883,33 bal. Untuk rate space-nya fabric width per inci dikali 100% ditambah wave shrinkage dibagi 100%. 63 dikali 100% ditambah 2,70% dibagi 100%. Kemudian mendapatkan hasil 64,701. Untuk di bagian wave yarn needed, wave density per inci dikali 36 inci per jar dikali dengan space dikali dengan fabric needed per jar dikali dengan 100% ditambah wave brace dibagi dengan 840 jar per Henk dikali dengan wave jar number NE1 dikali dengan 36 inci per jar. Untuk bagian sini dibagikan dengan 100%. Mendapatkan hasil 19.264 dibagi dengan 400 mendapatkan hasil 401.066 sekian. Untuk total yarn needed volume 2 yaitu ada warp yarn needed ditambah dengan wave yarn needed hasilnya adalah 1.365 bal. Kemudian di sini adalah jumlah grand total yarn needed yaitu total yarn needed volume 1 ditambah dengan total yarn needed volume 2 hasilnya adalah 2.123 bal. Baik teman-teman, itu tadi adalah penjelasan dari weaving plan yang telah saya buat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.